Namanya netizen itu sayang sama yang buka komal, pastilah dia mengharapkan sesuatu. Saya tahu Ustadz tuh orang yang baik, saya suka ceramahnya Ustadz dan lain-lain. Komal yang paling the best untuk saat ini, paling banyak viewernya. Jadi saya appreciate itu istilahnya tuh appreciate. Jadi kalau sampai di bawah netizen itu meminta sesuatu dari saya anggap wajar. Saya anggap itu sesuatu kewajaran. Jadi dia berterima kasih dapat ilmu dari Ustadz. Saya di follow-follow tuh. Mulai tuh banyak tuh yang follow-follow. Saya terima kasih banyak. Nah, bagaimana membahagiakan mereka ya saya berbagilah apa yang saya bisa bagi. Setuju nggak Ustadz? Ya betul. Ya Ustadznya. Aduh Ustadz iya aja gitu. Iya, alhamdulillah Bunda. Jadi kayak gini, saya juga memperhatikan komentar teman-teman masalahnya Bunda. Ya, saya itu enggak, saya itu yang bisa meremot saya hanya tiga ya teman-teman semuanya. Siapa yang bisa mengeremot saya? Satu, orang tua saya. Yang kedua, guru saya. Ya, yang ketiga, ulama yang ada di Kalimantan Selatan. Selepas itu saya nggak mau tahu urusan orang gitu. Ya. Kalau kalian punya masalah di belakang layar lah, jangan di komal saya, kan gitu ya. Ah, Ya kan? Saya setuju banget. Jadi kita ini kalau bisa rukun lah sesama sama musuh kita nih sama. Kemarin saya naik di bom-bom, jadi saya jelaskan juga di situ musuh kita nih sama, penghujat. Bukan agama A, bukan agama B, bukan agama C, tapi penghujat. Nah, bagaimana kita bekerja sama mengatasi penghujat ini? Ya, kita bikinlah cara-cara sendiri di belakang layar, benar nggak? Dengan punya kapasitas dan keahlian masing-masing. Itu yang iya. saya canangkan gitu loh. Bukannya asal main geradak geruduk orang kita negara hukum Ustadz, masa digeruduk begitu aja? Apa nanti kata dunia? Saya buka layar. Apa nanti kata dunia kalau kita sampai memulangkan orang ini terus tiba-tiba dia ada problem? Nah, bagaimana menurut Ustadz pendapat dunia tentang Indonesia ini? Bukan lagi negara NKRI, lah kita kan bukan negara Islam Ustadz. Kita harus memperhatikan hak-hak warga negara itu. Kalau kita bisa melindungi minoritas, kan mereka ini minoritas. Nama Indonesia itu dan nama Islam itu ada power, ada kekuatan. Sehingga dilihat sama orang-orang luar yang suka memboikot negara notabene Islam, di situ kelihatan, wah ternyata Indonesia ini hebat. Indonesia bisa melindungi warga yang minoritas. Ini nih penghujat loh, bisa selamat, bisa dihukum sesuai dengan hukum yang ada. Salah kalau saya bercita-cita seperti itu. Kan saya orang luar nih. Saya kepengen Indonesia itu didengar. Malah sekarang ini Ustadz, Malaysia itu lebih terkenal daripada Indonesia. Kenapa? Karena kerukunan dan kekompakan mereka. Dan mereka juga memperhatikan orang-orang minoritas. Tidak main asal geruduk. Gitu. Oke. Bunda, Jadi saya ini boleh saya sapa dulu Immanuel ini, Abang boleh. Immanuel Saya ini. ini dulu, saya Bang tutup Man. ini dulu cukup. Lanjut Ustadz. Oke, selamat malam Bang Immanuel. Kau naik lagi ya? Apa? Gak puas kau gitu? Mic-nya ketutup. Mic Anda ketutup itu, gak kedengaran. Halo. Ah, Hujan deras jadi agak mati lampu di Siborong-Borong. udah nyala. Udah. Gimana? Hmm. Kenapa itu tadi? Belum selesai kita. Ya makanya belum selesai. Ini ente juga yang terakhir ini Kristennya. Tadi Apa? Lanjutlah. lanjut jin tadi Ustad. Ada Oh jin. iya. Ustad bilang tadi kan jin terbuat dari api nih. Ya, terus? Api kan bisa kelihatan. Ada warna merah, warna kuning, biru, Enggak. hijau. Kalau api itu Bang, api itu cahayanya yang kelihatan kan kayak gitu. Hmm. Cahaya dari api. Nah, kalau api yang untuk menciptakan jin ini, api dari mana? Apakah yang kelihatan? Wallahu a'lam gitu. Allah yang menciptakan. Loh, kok bisa gitu Ustad?
Ya beda. Yang kita lihat ini api dunia. Api dunia dengan api neraka beda. Ustaz, bentar dulu. Ah, Malaikat terbuat dari cahaya. Manusia terbuat dari tanah. Jin terbuat dari api. Setan terbuat dari apa? setan itu adalah bagian dari jin, turunannya. Berarti terbuat dari api juga. Setan itu adalah sifat, Bang, sifatnya. Maksudnya gini. Setan dengan jin sama nggak, Ustaz? Setan itu adalah sifat dari jin yang jahat gitu, yang menggoda manusia. Berarti ada jin yang baik. Ada jin yang baik juga. Gitu. Apa kebaikan jin itu? Contoh ya, ketika Rasulullah menyampaikan wahyu, mereka mendengarkan. Para jin itu ada di Quran surah jin. Jin tuh. Ada surat Al-Jin. Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kedua jenis tuh. Ya, bentar ya. Saya bukakan. Yang di framing kace kemarin. Nah, Ini Immanuel nih ini ya mau belajar, bagus lah. bentar, saya bukakan dulu. Mana nih? Bentar ya. Nih. Nih ya. Ada, Bang, nama ayatnya surah Al-Jin. Nah. Oke. Tuh. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adakah kami menempuh jalan yang berbeda-beda? Nah, kayak gitu. Tuh. Banyak. Tuh. Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Ada yang baik gitu. Ada juga yang jahat. Yang jahat disebut syaitan. Nah, gitu. Iya. Ada jin. Adakah manusia yang bisa melihat jin? Yang bisa melihat jin adalah jin itu sendiri, gaib. Oh iya. Iya. Kalau gini, Ustaz, kalau malaikat kan, yang ada orang yang pernah melihat malaikat benar, ada. Bang, yang namanya yang beda, yang namanya beda dimensi, beda alam ya. Jin itu gaib bagi kita gitu. Dan ya, jin itu gaib bagi kita, dan jin itu juga ya, dia gaib terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu gaib di atas gaib. Allah itu maha gaib. Adakah jin? Ada ku dengar, jin katanya ada juga yang muslim. Kan udah dibilang nih, dan sesungguhnya kami ada yang beriman, katanya. Syukran jazakillah Buddha. Jadi sholat juga jin itu, Ustaz? Lah, kalau bagaimana tata cara syariatnya, ya saya bukan jin, Bang. Gak bisa saya, apakah mereka tata cara ibadahnya sholat, kan seperti itu, ya. Gak bisa saya mengada-ada, kecuali saya lihat dulu. Ya, saya manusia, bukan jin. Jadi kalau ada orang yang bilang bisa pelihara jin, adakah manusia yang bisa memelihara jin? Ada yang bisa memelihara jin. Ada tuh dukun-dukun tuh, ada tuh. Dipelihara jin. Ya. Jadi adakah jin yang bisa ambil uang, Ustadz, yang macam disuruhnya jin ambil uang, copet uang gitu untuk memperkaya diri, bisa gitu? Kemana sih, Ustadz? Poinnya kemana sih? Kok nanya soal detail kayak gitu? Gak ngerti juga saya. Gak ngerti juga saya dengan Bang Ibang Noel ini. Aja, jangan oknum, jangan soal oknum. Oknum itu kan macam-macam, ada yang dukun, ada yang apa. Sekarang tanya
Jangan Iya, jangan terlalu jauh lah. saya harap kayak gini ya Bang Immanuel. Pertanyaan itu yang agak lebih penting gitu, yang lebih bermakna gitu. Iya. Iya, karena gini Ustaz, jin ini kayaknya nggak sama dengan setannya ini jin ini. Kalau dibilang Setan kan udah dibilang Begini. setan itu adalah bagian dari jin yang jahat. Oke? tidak ada setan yang baik Ustaz. Hah? Tidak, Tidak ada setan yang baik. eh, setan dan jin dari kalangan yang sama. Jadi jin ini pun semuanya jahat ini. Nggak ada yang Ya baik itu. Bang, silahkan, itu kan definisi Kristen. Kalau kami kan cara memahaminya, ya ada yang baik, ada yang enggak. Kalau bagi Kristen kan enggak ada, ya itu bagi Anda, kan kayak gitu. Ya, ada kok yang baik Bang, ada. Iblis tuh baik sama Kristen. Mana ada baik? Tuh. Iblis merencanakan penyalipan agar menebus dosa Kristen. Baik itu iblis. Oh, tidak, salah. Ah, Benar. apa coba? Rencana penyalipan itu pembunuhan. Lah, Jadi rencana makanya iblis kan yang punya rencana. dia benar. Baik berarti itu iblis, jin yang baik tuh. Bagi Kristen. Itu Tuhan yang baik, itu nggak baik. Coba nggak ada rencana iblis, dosa kalian ditebus gak? Nah, Ditebus juga Gimana caranya? caranya. Oh tentu Tuhan punya cara sendiri. Tuhan kan maha kuasa. Asumsi kau. Ustaz, Kristen ini kayak makan buah si malakama. Di satu sisi kayaknya tuh masak Tuhan dibunuh. Di satu sisi happy, senang. Karena dengan Tuhannya mati, disalib begitu, akhirnya mereka dapat apa namanya, dosanya ditebus. Jadi kayak buah si malakama tuh, itu kalian tuh. Salah Ustaz. Kenapa kau berpikir bahwa pahlawan itu adalah iblis? Salah. Iblis nggak menjadi pahlawan. Yang pahlawan itu yang berkorban. Kan si Edis yang bilang begitu. Salib Iya. itu karya iblis. Benar. Edis itu nggak salah. Terus? Memang yang merencanakan pembunuhan itu ya memang iblis, karena iblis memang merencanakan yang jahat. Pembunuhan Yesus itu adalah kejahatan. Baik. Terus? Kejahatannya itu karena terjadi penyalipan terhadap orang yang tidak bersalah. Penyalipan terhadap orang yang tidak bersalah. Tidak bersalah. Loh, kan Yesus tahu iblis merencanakan membisiki Ya. Yudas. Itu dibiarkan Yesus kan? Yesus tahu bahwa Ya. ada rencana penyalipan terhadap dirinya. Yesus tahu. Ya, Tetapi- Yesus juga tahu kan? Yudas Hah? itu dimasuki jin. Iblis. Iblis ya. Kami nggak mengenal jin. Iblis Ya, kami baik. mengenal iblis. Jadi Yudas itu kan dimasuki oleh iblis. Kan Yesus tahu. Betul. Yesus tahu. Kenapa Benar. dibiarkan? Kenapa dibiarkan dia? Memang yang merencanakan, dia menuju penyalipan itu, tapi bukan dia merencanakan penyalipan itu. Berarti penyalipan rencana? Dia tidak menghindari penyalipan itu. Ya, berarti kan penyalipan rencana iblis kan? Betul. Udah. Selesai. Benar. Bagus dah. Ya nggak ada masalah. Atas penyalipan itu terjadi karya keselamatan. Makanya karena ada penyalipan itu yang direncanakan iblis, terjadilah karya penyelamatan bagi Kristen. Betul? Karya keselamatan itu, Ustadz, adalah kematian Yesus itu, penyalipan itu ya, kematiannya di kayu salib itulah menyelamatkan kami dari dosa. Iya. Itu kan bagian rencana dari iblis, betul? Oh betul. Ya makanya iblis itu baik sama Kristen. Sekongkol gitu. Sekongkol. Pembunuhan itu kejahatan. Iblis dengan Kristen itu 11-12, Bang. Sekongkol. Kok jadi 11-12? Ya iya, karena iblis ada penebusan dosa di Kristen. Penebusan dosa itu adalah karena kematian.
Ya, yang menyebabkan kematian itu siapa? Rencana iblis kan? Kalau ditarik-tarik kayak gitu ya jadi semua jadi pahlawan semua lah. Tentara. Ya makanya. Itu semua. Banyak gini dia. Kenapa? Ya pahlawan sebenarnya siapa? Ya Yesus lah. Karena Yesus yang menyelamatkan aku, bukan iblis. Hah? Yesus Yang menyelamatkan. Betul. Kan Gimana Yesus- dia mau, Bang? Nggak ngerti saya gimana dia mau menyelamatkan, sama diri sendiri aja dia nggak selamat. Tapi dia bangkit dari kematian Ustaz. Kalau nggak salah bangkit, beda hal gitu, beda hal. Nih, kalau memang Yesus mati, nggak bangkit ya sama aja, nggak ada guna. Apa itu? Ngapain percaya Yesus? Kalau emang dia mati Ya. gitu aja. Masalahnya Bang, sudah ada yang bangkit sebelum Yesus bangkit. Siapa? Mau Abang Tuhan kan juga. Siapa? Bingung dia. Matius 27 nomor 52, sebelum Yesus bangkit, sudah ada orang-orang kudus bangkit lebih dulu. Oh, Yesus yang membebaskan itu. Yesus yang membebaskan itu. Mana ada Yesus membebaskan? Yesus telat bangkitnya. Itu di situ Ustaz nggak paham. Apanya nggak paham? Setelah kematian Yesus, dia turun ke dunia orang mati. Keilahiannya itu turun membebaskan roh-roh yang terpenjara. Di mana tertulis kayak gitu? Jadi itu kebangkitan Mana tertulis kayak gitu? Gimana itu ya? Apa Mana? sih? Dia Ngarang kau ah. Loh, apa Ngarang. bisa aku apa ini? Aku jadi apa nanti, jadi apa dia namanya? Jadi jeda kalau aku cari Google dari handphone ini. Dia Apa yang menginjil dicari? juga. Yesus turun ke dunia orang mati menginjil. Memberitakan Injil. Betul. Bentar, saya ketikkan Google ya. Kan referensi Coba kalian kita Google. lihat Yesus menginjil apa judulnya? Yesus ke dunia orang mati memberitakan Injil. Coba ketik lo. Di mana tertulis itu? Ada itu. Yesus turun memberitakan Injil ke dunia orang mati. Ke dunia orang mati, Ustaz. Ini terlalu banyak halu ini Kristen ini. Coba dulu. Ada itu. Ya itu dicari lah ya sama Ustadz. Sabar dulu lah sedikit. Cuma nggak masuk di akal semua yang kalian ini kan. Dan setiap orang lain-lain punya narasinya. Nggak punya satu patokan atau prinsip guidance, nggak ada. 1 Petrus 4 nomor 6. Coba buka Ustaz. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitahukan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup sesuai kehendak Allah. Mana Yesusnya? Nggak ada. Ngarang kau ah. 1 Petrus 4 nomor 6 tuh bukan Yesus yang ke dunia orang mati. Dah. Oh. Ayo. Ngarang-ngarang aja. Kemana dia? Oh dia nyari sendiri gitu ya? Nyari. Mesti nyari. Iya benar kan Ustadz, mereka nggak punya satu guidance, patokan, commute itu. Make. 1 Petrus 3 ayat 19. Bentar, aku cari dulu Alkitabnya sebentar. Ini Kristen terakhir juga Bun ini. Ya, Iwan Villa yang belum follow saya, silahkan follow nanti ada breaking news lagi yang lebih up to date Ustadz, yang lebih apa namanya tuh mengenai penghujat yang kabur ini. Nah itu saya akan update terus itu. Kita juga akan mungkin saya akan masuk ke Ustadz Kainama dan lain-lain itu. Baik. Ya, yang belum follow ya, teman-teman. Ya.
Apa 1 Petrus 3:19, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Oke. Artinya di apa? Di situ Yesus turun ke dunia orang mati memberitakan Injil kepada roh-roh yang terpenjara. Keilahian itu Roh-roh terpenjara itu di mana, Bang? dunia orang mati. Enggak disebutkan di dunia orang mati. Roh-roh terpenjara itu di mana? Kita tanya dulu ke Ustaz, di manalah roh-roh terpenjara Ustaz? Setaumu. Kalau roh yang di dalam penjara. Di mana? Penjara mana roh-roh? Ada roh dalam penjara. Setelah kematianmu, gini Ustaz. Setelah kematianmu, kemana rohmu Ustaz? Ya, enggak ada. Kami meyakini alamnya alam barzakh namanya. Nah, alam barzah itu alam apa itu? Bukan penjara, bukan. Jadi yang kata Ustaz, setelah kita mati ini Ustaz, kita ini masuk ke alam kematian. Ke alam kematian. Mungkin kalau Islam namanya alam barzah ya. Kalau kami itu namanya ke alam kematian ada dua. Ada dia ke Hades, satu lagi ke Firdaus. Tapi dua-duanya alam kematian, alam penyimpanan roh-roh. Jadi roh-roh. Jadi roh-roh yang di penjara itu alam kematian maksud kau gitu. Alam kematian sana, disitulah roh-roh terpenjara sebelum pra kematian Yesus. Setelah kematian Yesus, Yesus membebaskan roh-roh yang terpenjara, roh-roh orang-orang kudus ini membebaskan daripada dunia orang mati. Bang, kalau kau pakai 1 Petrus 3:19 itu adalah roh-roh yang orang di zaman Nuh. Hanya 8 orang aja. Oh, lebih. Ngaco kau ini. Yang saya maksud orang-orang kudus